Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Riki Ridwan Fauzi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Plus Alasana, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Marilah kita simak video pra-observasi, observasi, dan pasca operasi berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kebetulan beberapa hari ke belakang sudah dijadwalkan dan saya ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik ya. Apakah Ibu sudah mengetahuinya? Iya Bu, Bapak iya saya sudah mengetahuinya dan saya sangat menantikan hal ini berkaitan dengan apa yang akan Bapak laksanakan, yaitu mensupervisi saya Pak. Oke, kita ngobrol santai aja ya, jangan dibuat supervisi itu takut atau bagaimana. Kita juga di sini, saya juga di sini tidak menilai kekurangan dan kelebihan yang kita sini saja. Dan juga pada sisi ini kita ada 3 tahap, yaitu pertama tentang pra observasi, itu bagaimana Ibu menyiapkan modul dan sebagainya. Yang kedua observasi, saya menyimak dan menyaksikan langsung bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas ataupun di mana. Yang ketiga pasca observasi. Dan pada kali ini yaitu melaksanakan pra observasi. Dan hari ini Ibu itu mengajar di bahasa Indonesia ya? Iya betul. Oke, di kelas berapa Bu? Sebetulnya sih di hampir setiap tingkat saya ngajar Pak kalau di sini. Kebetulan untuk besok kelas apa dan materinya apa nih? Kelas 10. Kalau untuk besok itu kelas 10, materinya kebetulan tentang teks laporan hasil observasi. Oke. Laporan teks hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Maaf, teks laporan hasil observasi. Oke, materi yang sangat menarik. Tujuannya, Bu, misalkan tujuan pembelajarannya materi tersebut apa kira-kira? Kalau saya simpulkan saja mungkin ya Pak. Kalau dilihat dari tujuannya itu, saya itu lebih ke kebetulan di sini itu siswanya itu betul-betul di kampung, betul-betul jauh dari pergaulan di kota mungkin. Jadi saya lebih menyesuaikan tujuannya itu. Nah, salah satu tujuan yang betul-betul saya ingin harapkan dari ini adalah siswa itu bisa membuat teks laporan hasil observasi dari sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati, dan mereka itu mampu untuk membuatnya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oke, berarti sesuai sehari-hari, contohnya misalkan dari mata pelajaran ini apa yang akan dikembangkan? Yang lebih dikembangkannya itu sih kalau di sini kalau saya Pak, yang pertama itu lebih ke mereka itu jelas dari membuatnya dulu. Nah, membuatnya dulu, memproduksinya dulu, otomatis dari penyuntingan teksnya itu sendiri, kemudian sampai pada akhirnya mereka bisa mempresentasikan apa yang dia tulis. Jadi saya ingin mengembangkan di sini lebih ke mereka itu lebih bisa untuk mempresentasikan ataupun bisa berbicara seperti itu. Oke, kalau di sini kan presentasi konsepnya itu dipilih apa? Per kelompok atau presentasinya? Di awal itu kelompok dulu gitu. Kelompok dulu karena di sini itu anak-anaknya itu memang sangat beragam, gaya belajarnya beragam, kemudian minatnya juga sangat beragam. Maka saya itu tidak langsung per individu, tetapi per kelompok dulu. Kalau bisa nanti di kelompok itu saya kelompokkan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Jadi misalnya saya buat ada 3 kelompok, ada yang sukanya di belajarnya itu berdasarkan minat bacanya ataupun yang lainnya. Nah itu saya ambil, pasti ada salah satu anak yang betul-betul bisa menguasai. Nah itu dulu yang presentasi, nanti setelah itu dievaluasi satu dan lain halnya, baru anak-anak itu mudah-mudahan bisa sampai satu orang satu presentasi. Oke, berarti proses pembelajaran itu kolaborasi ya antara rekan-rekan. Kalau media ajarnya apa yang digunakan? Misalkan ada apakah menggunakan proyektor kah atau misalkan apa selain dan ini kegiatan belajarnya presentasi dan kegiatan kelompok.
Kalau untuk media belajarnya sih sebetulnya banyak, tetapi kalau misalnya di sini saya lebih menekankan karena di sini juga kebetulan anak-anaknya ada yang di jurusannya itu TKJ, jadi lebih mungkin ke media pembelajarannya itu lebih ke IT-nya. Nah, salah satunya jelas yang tadi Bapak sampaikan yaitu dengan menggunakan proyektor, bisa juga menggunakan HP ataupun yang lainnya. Nah, itu sudah di dalamnya itu pasti berkaitan dengan apa yang ingin nanti saya sampaikan mengenai pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan. Gitu. Kalau untuk media pembelajaran semuanya berbasis teks, Pak. Jadi kalaupun misalnya saya menggunakan handphone misalnya, nah di handphone itu sendiri pasti semuanya itu tentang teks dari yang namanya laporan observasi, entah itu bisa video, entah itu bisa teksnya itu sendiri ataupun yang lainnya seperti itu. Kalau saya simak rencana Ibu, strategi Ibu mungkin sudah pelaksananya sudah pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai media, dengan visual, dengan guna proyektor dan juga berkolaborasi dengan kelompok. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti lancar dan anak-anak juga sangat antusias ya dalam belajarnya. Jadi pelaksanaan itu observasinya itu hari besok ya Bu ya. Di jam berapa kira-kira? Di jam ke-34 Pak, 34 di jam di sini. 2 jam ya? 2 jam pertemuan. 2 jam. Rencananya misalkan rencana Ibu misalkan dalam ketika sudah menyelesaikan materi ini, harapan Ibu bagaimana? Oh, kalau untuk harapannya sih lagi-lagi Pak, kalau lagi-lagi di sini kebetulan juga kalau misalnya di sini di SMK Laksana Yatim ini memiliki banyak berbagai program yang sudah disesuaikan dengan program yang ada di direktorat. Lagi-lagi saya ingin anak-anak itu lebih berkembang di berbicaranya seperti itu. Jadi tujuan yang betul-betul saya harapkan, yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana anak-anak di SMK ini, di sekolah ini itu betul-betul bisa berbicara dengan baik dan benar seperti itu. Iya, berarti intinya itu mereka itu bisa berbicara atau dengan percaya diri ya. Iya, percaya diri, belajar berbicara depan umum, public speakingnya mungkin ya lebih ditingkatkan lagi, dipermanai karena ya sangat setuju sekali bahwasanya di daerah khususnya sekolah-sekolah yang daerah itu anaknya itu minor dalam berbicara di depan umum, malu-malu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini bisa anak itu tereksplor dan digali kemampuannya terperihal tadi yang akan Ibu sampaikan. Oke. Program observasi ini ya, saya kira cukup Bu. Nanti besok mungkin ya, nanti besok akan ada pelaksanaannya secara langsung, dan setelah pelaksanaan observasi nanti ada pasca observasi yaitu bersama dengan observer dari belajar praktik. Mudah-mudahan ibunya juga tidak menjadi beban ya. Bahwasanya kalau supervisi itu hal yang agak dulu ya, hal yang agak menakutkan dulu sebagaimana gitu ya. Tapi untuk kali ini dengan pengalaman saya, bahwasanya supervisi itu hal yang menarik dan patut dikembangkan dalam potensi masing-masing. Contohnya misalkan Ibu supervisi oleh saya misalkan, jadi kebanyakan kita itu sharing misalnya apa yang kurang ketika Ibu mengajar di kelas, dan itu yang harus dikembangkan, dan apa yang harus ditingkatkan dalam kekurangan masing-masing anak, itu menjadi tugas. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Maaf nih sekali lagi dikarenakan ini akan tugas dan sudah terjadwalkan juga oleh pihak sekolah, bahwasanya Ibu akan dilakukan supervisi oleh saya, jadwalnya besok. Siap Ibu ya? Siap ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cantik-cantik sekali hari ini kalian ya. Ganteng juga sama. Iya. Alhamdulillah hari ini
kalian, kita semua masih bisa berkumpul ya di ataupun di pelajaran Ibu bahasa Indonesia di pagi yang cukup dingin atau panas, iya ya. Oke, tapi sebelum Ibu memulai pembelajarannya, Ibu mau cek dulu ya kerapihan kalian dan juga kebersihan kalian. Berdiri dulu. Coba ya. Lihat sekarang kalian, diri kalian sendiri lihat. Sudah rapih belum? Dan sekarang kalian lihat di sekeliling kalian, apakah ada sampah atau tidak? Deden, itu sampah bukan? Nah, kalau ada sampah, silahkan jangan dimasukkan ke meja, tapi dikeluarkan. Silahkan dikeluarkan dulu, boleh? Silahkan. Wildan, silahkan pimpin dulu untuk berdoa. Berdoa. Sekretarisnya, Mida, bagaimana kehadirannya hari ini? Semuanya aman hadir? Alhamdulillah untuk kelas ini hari ini semuanya hadir, berarti kabarnya juga harus sehat. Betul, sehat semuanya hari ini? Oke. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya Ibu kemarin belajar teks laporan observasi itu apa aja? Ada? Struktur teks laporan observasi. Apa lagi? Wah, kaidah kebahasaan. Apa ya teks laporan observasi? Apa teks laporan observasi? Coba, Gia. Teks yang berisi penjabaran atau laporan hasil pengamatan observasi terhadap suatu objek. Pintar, minta tepuk tangan ya dong. Kemudian strukturnya. Ini dulu atuh Gapok. Mau yang mana dulu? Yang di depan aja dulu ya. Deskripsi bagian dan deskripsi. Oke, ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada deskripsi manfaat. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Kemudian satu lagi apa tadi? Kaidah bahasa dari yang namanya teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa aja? Boleh? Ya, betul, betul. Oke, pintar. Ini apa namanya? Masjid Agung Manonjaya. Pernah ke sini? Oke, ada apa aja di sana? Ada masjid, ada apa lagi? Ada taman, apa lagi? Ada parkiran, ada. Manfaatnya kira-kira untuk apa itu? Untuk beribadah. Untuk menguji yang tadi apa yang kalian tadi sampaikan, Ibu mau memberikan dulu sesuatu. Maaf, silakan. Sudah Ibu kirimkan ke HM tadi ya, Wildan, betul? Silahkan, boleh dibuka. Nih, Gia, bagus. Ini Will siapa? Wildan. Namanya Will. Oke. Si Papa Ujia ini paling banyak salah. Ketika kalian mengerjakan ini, berarti kalian itu hati-hati, harus ingat ya. Ketika kalian belajar, ketika dengan teman yang lainnya diskusi, itu ketika nanti ada kelompok, nah kalian itu harus betul-betul di kelompok itu seperti apa gitu ya, gotong royongnya bagaimana, tujuan pembelajarannya ini ya. Boleh dibacakan Wildan, silakan. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Silakan mulai dari nomor 1 sampai nomor 3.
Satu, melalui penggunaan model pembelajaran PJBL. Peserta didik mampu menentukan struktur dan laporan hasil penelitian. Betul. Dua, melalui penggunaan model pembelajaran PJBL. Peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan benar. Betul. Tiga, melalui penggunaan model pembelajaran PJBL, peserta didik mampu menciptakan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan secara logis, Kritis. dan kreatif. Oke. Adapun untuk metodenya nanti kita diskusi. Dan mekanismenya kalian akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik yang akan nanti kalian kerjakan, diskusikan, kemudian nanti dipresentasikan sampai pada akhirnya kalian nanti akan menerima umpan balik entah itu dari teman kalian sendiri ataupun dari Ibu, ya seperti itu. Untuk sekarang Ibu minta kalian silahkan duduknya berkelompok terlebih dahulu. Kelompoknya yang sudah Ibu berikan sebelumnya ya. Ada 4 kelompok, silahkan boleh berkelompok dulu duduknya. Oke, satu acungkan tangannya. Siap, oh ini ya. Kelompok 2 yang mana? Siap. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Sip. Ibu minta kalian amati dulu ini. Oke. Suaranya mana? Di sini ya? Wildan bisa bantu Ibu, Wildan? Suaranya ini gimana? Kebetulan di sini TKJ, betul. Kalau TKJ otomatis harus tahu ya ketika Ibu begini. Kok tidak ada suaranya ya, Wil ya? Udah? Ada suaranya tidak? Tidak ya? Apa? Oh sudah? Oke, tidak apa-apalah kalaupun misalnya tidak ada suaranya. Atau Ibu berikan saja ke WA kalian masing-masing. Oke? Iya, di grup, betul. Ke Wildan aja ya, seperti biasa. Yuk, silakan. Berdasarkan video yang kalian lihat ini, itu video apa? Video apa itu? Di mana? Hana begini. Di sini. Kok tahu ya? Tentang apa itu? Tentang apa itu? Pembelajaran berbasis industri 4.0 yang diselenggarakan di ASMK plus Al Hasanah. Iya, betul, seperti itu ya. Dan ada ya di depan kita ya. Kalau dari sini tidak terlihat, kalau kita turun dari sini kemudian keluar itu ada ya tempatnya. Nah, seperti itu. Kira-kira berdasarkan apa yang tadi ingin kita lakukan, bahwa kita nantinya akan membuat ataupun menulis yang namanya teks laporan hasil observasi, ya seperti itu. Nah, kira-kira mudah tidak membuatnya? Kira-kira kalau melihat apa yang tadi kalian kan sudah tahu nih bagaimana strukturnya, bagaimana. Kemudian tadi tahu ada di Manonjaya itu ada yang namanya apa? Masjid Agung. Kalau tadi Masjid Agung itu berarti masuknya kalau dalam struktur teks laporan observasi kemana? Iya, objeknya Masjid Agung, betul. Berarti kalau strukturnya itu yang apa? Deskripsi bagian? Definisi umum, betul. Kalau ada tempat makan, kemudian ada tukang dagang katanya, ada yang lainnya, ada parkiran, ada bedug dan yang lainnya. Nah, itu berarti apa? Deskripsi bagian. Kemudian tadi Ibu mengatakan manfaatnya itu apa? Untuk beribadah, berarti itu masuknya ke struktur deskripsi manfaat, ya seperti itu, betul. Nah, dengan Ibu memberikan video ini, kira-kira
Kalian bisa tidak membuat teks laporan observasi? Bisa? Bisa. Bisa. Berarti kira-kira kalau ini videonya judulnya apa? SMK berbasis revolusi industri 4.0. Deskripsi bagiannya berarti apa kira-kira? Apa? Bangunannya, apalagi apa yang dibuatnya di dalamnya? Ada apa? Fasilitasnya, betul. Kemudian ada, nah seperti itu ya. Jadi mudah ternyata asal kita tahu bagiannya. Ibu sekarang mau membagikan dulu yang namanya LKPD per kelompok. Di sini LKPD-nya. Oke, mana? Ini. Yang Ibu berikan LKPD-nya itu beda-beda. Ya, beda-beda. Mengapa beda-beda? Boleh silahkan kalian dilihat dulu LKPD-nya. Oke, ada LKPD-nya? Coba. Nah, beda-beda ya. Kemudian yang ini Ibu suruh apa? Untuk membuka link, Bu, katanya. Kalau yang di sini Ibu suruh untuk boleh dibuka? Ah, ada ya. Untuk apa? Untuk melihat gambar yang Ibu berikan. Ini yang Ibu berikan, silakan nanti kalian boleh dilihat. Ini itu tentang apa sih? Nah, baru kalian boleh bisa membuat dari yang namanya teks laporan observasi. Yang ini apa? Iya, konektor RJ45. Yang itu? Oh, konektor fiber optik. Sebentar, Ibu tadi sudah menyiapkan di sini. Di mana ya? Oke, ini. Ini fiber optik siapa? Ini. Kemudian RJ45 ini. Nah, yang ada di sini alatnya silahkan harus kalian diobservasi. Silahkan kalian observasi. Kan kalian kan tahu tadi katanya ya, membuat teks laporan observasi itu harus seperti apa saja. Yang RJ45 mana? Yang ini. Nah, kalau kalian ini kan tadi berdasarkan link ya. Nah, silahkan linknya boleh di scan, bisa di scan tidak atau ditulis, boleh, silahkan. Nanti kalian langsung masuk ke link YouTube-nya, silahkan kalian observasi di sana. Dan kalau kalian ini ada gambar di sini, silahkan kalian observasi berdasarkan gambar ini. Kira-kira itu observasinya tentang apa sih? Seperti itu ya. Nih, silahkan. Apa ini? Siap. Ini terlihat tidak kecil begitu? Seharusnya ini Ibu dapat ini dari TKJ, dari jurusan. Ibu tidak tahu ini apa namanya sebetulnya ya. Karena kalau kalian ini betul-betul harus sudah tahu karena jurusan kalian ya TKJ ya. Kalau Ibu ya Ibu mah kan bahasa Indonesia tidak tahu. Nah, sekarang kalian jangan dulu membuatnya, tetapi kalian silahkan diskusi dulu dengan teman kalian. Kalian mau tentukan dulu objeknya. Ini kalian buka, itu tentukan objeknya bagaimana. Ini tuh konektor seperti apa dan itu apa namanya? Fiber optik. Itu seperti apa ya. Dan kalian juga harus menyusun bagaimana nih cara membuat teks laporan observasinya. Bagaimana sih menyusunnya itu supaya lebih bagus. Diskusi dulu. Ibu beri waktu 3 sampai 4 menit cukup. Cukup ya, sepertinya kalian sudah pinter-pinter ini. Ini di sini sudah mau menulis ya. Silakan, jangan dulu membuatnya, tetapi diskusi dulu. Silakan. Sok, diskusi 3 sampai 4 menit. Oke, sip. Bisa, kelompok ini bisa? Oke, bisa ya. Bisa kebuka linknya? Bisa, bisa. Kelompok ini kelompok 3. Iya, kelompok 3 bisa ini. Ini kira-kira apa namanya ini? Coba Ibu beritahu ini apa namanya? Apa ini? Ini ya monitor. Kalau yang ini? Oke, kalau yang ini? Yang itu? Berarti kira-kira tentang apa itu? Hardware. Pinter. Luar biasa ya.
Kenapa ini? Kenapa sih Pak? Wah, ini sudah mau menulis. Wah, di sini kelompok ini luar biasa ini. Si Pak. Iya betul, bagus. Sudah tahu? Lihat Ibu. Coba. Ini gunanya untuk apa sih? Untuk Apa? kabelan. Oh, kabelan. Oke. Iya, Ibu juga jadi belajar dengan kalian belajar seperti ini ya. Sudah, oke. Sudah? Semuanya sudah bisa menentukan objeknya? Kita kesepakatannya berapa menit? 30? Wah, lama sekali. 25 menit bisa? 20 menit. Oke. Ibu ambil yang 20 menit. Ibu ambil yang 20 menit. Bisa? Bisa? Oke. Ini kesepakatannya dari teman kalian ya. Oke, silakan. 20 menit untuk proses pembuatan dari yang namanya teks laporan hasil observasi berdasarkan apa yang Ibu berikan itu objeknya. Oke. Sip, silakan. Kalau ada yang mengalami kesulitan boleh panggil Ibu ya. Silahkan. Bisa di sini? Bisa. Bisa, Den? Bisa. Bisa. Oke. Apa ini, Den? Konektor fiber optik. Ini gunanya? Mas itu hubungan dari Oke. Oh iya, sebentar Salma, sebentar. Menghubungkan apa, Den? Jaringan. Pernah praktik ini di lab TKJ? Bisa. Bisa. Iya, soalnya kan Ibu juga mau tahu ya, betul ya. Gitu. Ajeka bisa? Bisa ya, Ajeka juga bisa gitu. Apa Salma? Jawaban hasil analisis ini. Iya. Nah, kalau untuk lembar jawaban hasil analisis ini, nah coba lihat mana. Ini kan buat lembar jawaban dari teks laporan observasinya di sini. Nah, ini kan harus sesuai struktur dan kaidah. Nah, struktur dan kaidahnya kalian buktikan di sini. Nah, apa? Jadi bagian-bagiannya ditulis. Iya, berarti misalnya struktur teks laporan observasi, deskripsi umum, definisi umum ada di paragraf 1. Deskripsi bagiannya di mana, deskripsi manfaatnya mana. Begitupun dengan kaidah bahasanya ditulis di sini. Jadi kalian membuat ini tuh teks laporan observasi di sini tidak asal-asalan membuat, tapi bisa dibuktikan ya. Seperti iya, kembali kasih. Presentasikan dari kelompok kalian masing-masing. Silakan. Mau mulai dari yang mana? Satu. Kelompok ini. Tepuk tangan dulu dong. Kelompok ini luar biasa. Betul ya, silakan. Ya. Silakan. Yuk. Kesepakatannya sekarang presentasinya jangan lebih dari 5 menit, bisa? Oke, silakan. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mbak akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang router. Materi pertama akan dibacakan oleh dia. Jadi tadi YouTube-nya itu tentang router. Oke, silahkan. Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan atau sub jaringan untuk mentransmisikan data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Data ada beberapa jenis router, di antaranya wireless router, router, energy router, web router, dan virtual router. Router ya. Itu.
Wireless router merupakan jenis router yang menawarkan konektivitas Wi-Fi untuk perangkat pengguna. Jenis ini menggunakan kabel Ethernet agar terhubung modem, lalu mendistribusikan sinyal dengan membuka paket data dari kode biner audio. Router adalah jenis router yang biasanya digunakan oleh perusahaan dengan volume pengiriman paket data yang cukup tinggi. Jadi router yakni router yang bertugas untuk berkomunikasi dengan router ini dan jaringan eksternal. Wide router adalah router yang menggunakan kabel Ethernet untuk terhubung ke modem. Kedua router adalah jenis yang memungkinkan komputer atau menyalurkan paket data melalui aplikasi. Oke. Hasil analisis struktur dan gaya baca pada laporan hasil observasi yang berjudul struktur pernyataan umum terdapat pada paragraf 1, bagian terdapat pada paragraf 2, dan deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 3. Kaidah bahasanya, kata kerja umum ada pada kata router. Kata kerja materialnya adalah kata hubungan atau kedua. Kata merupakan adalah kata keadaannya, kata terhubung. Kata pengelompokannya adalah kata ada beberapa jenis router yang dan kata adalah virtual, line, dan wireless. Oke. Sudah? Oke, sudah. Minta tepuk tangannya dulu. Tentang apa? Router. Router. Ibu juga tahu katanya tadi untuk apa cenah? Mentransmisikan data. Iya. Jadi tahu lagi Ibu ini ya, gitu. Bagus. Ada yang mau menanggapi ataupun ada yang mau bertanya? Boleh. Apa yang sebelah rutin? Rutin ya. Rutin adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lain. Ada yang ingin bertanya lagi? Benar? Tadi apa? Routing. Oh, routing dengan router itu berbeda ya. Routing itu apanya tadi Gia? Prosesnya. Kalau router itu oke, iya. Terima kasih. Lagi ini Ibu jadi tahu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tidak cukup. Apa? Presentasinya sudah lengkap, bagus ya. Dan Ibu langsung beri ini aja ya, beri umpan balik juga, takut nanti Ibu lupa lah juga. Tadi ini strukturnya sudah bagus, betul. Semuanya ada, deskripsi bagian, definisi umum dulu, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaatnya. Dan hasil analisisnya juga bagus tadi ya, itu bisa membuktikan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya, kelompok 4 tepuk tangan, bagus, gitu ya. Silakan, mau ditutup boleh. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Kelompok selanjutnya. Untuk sekarang Ibu mau ini, silakan kalian isi di Google Form-nya. Apalagi kalau yang seperti ini ya, kalau TKJ Google Form itu mungkin kalian sudah sangat bisa ya. Kalau sudah semuanya nilainya ada langsung nilainya. Ada yang kecil? Seharusnya sih tidak ada. Besar? Wildan besar? Besar semua. Berapa besar? 9. Berapa yang dapat 9? Berapa orang? Oke. Wow. Yang 80. Yang atas oke. Yang lainnya berapa? 75. 75, 75. Masih kesulitannya di mana kira-kira?
Salah pencet aja. Salah pencet. Wow, luar biasa. Salah pencet aja. Bagus, salah pencet. Berarti kalau nanti tidak boleh salah pencet ya, seperti itu gitu ya. Nah, nanti yang salahnya ya, yang salahnya berarti kira-kira di mana kira-kira? Kalian ketika menentukan strukturnya atau di yang lainnya? Menganalisis kaidah bahasanya. Struktur yang masih agak sulit, yang mana? 1, 2 atau 4? Deskripsi umum, deskripsi bagian atau manfaat? Yang bagiannya, karena mungkin itu harus detail, harus jelas, jadi kalian susah ya, susah untuk menganalisisnya ya, seperti itu, sangat susah. Oke, kalau misalnya sudah, tinggalkan dulu handphone kalian, berdiri dulu, kemudian tangannya begini, tangannya diputar, putar, pegang hidung. Oke, putar. Oh, boleh seperti Deden. Lihat Ibu. Putar. Pegang mulut. Untuk yang terakhir, silakan diambil lagi handphonenya. Silakan kalian berikan refleksi pembelajaran ke Ibu ya. Silakan berikan refleksi pelajaran ke Ibu dengan klik link ini, kemudian boleh di scan juga. Ini siapa? Si Pak Gia. Sangat menarik untuk dibahas dan sangat bermanfaat untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Gia. Terima kasih. Yang lainnya silakan Ibu tunggu. Melihat Ibu yang membaca ini, ada tidak yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini bersama dengan Ibu? Yang menyimpulkan materi pembelajarannya ada? Iya, boleh. Yang keras Gia ya, supaya terdengar oleh yang lainnya. Dan kita memakai teks laporan hasil observasi Membuat observasi caranya strukturnya iya, dengan strukturnya lebih mudah. Iya. Betul. Oke, terima kasih Gia. Yang pelajaran untuk selanjutnya, Ibu tetap akan melaksanakan mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu menulis teks laporan hasil observasi. Sekarang sudah bagus, tapi Ibu ingin lagi yang lebih bagus lagi gitu. Artinya minggu depan kita belajarnya tetap mengenai teks laporan hasil observasi, tetapi dengan proses yang lebih lagi supaya lebih bagus lagi teks laporan hasil observasinya, tentunya dengan struktur dan kaidah bahasa dari teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Boleh dipimpin doa dulu. Silakan Wildan, boleh. Yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali dengan kegiatan kita. Tahap pertama itu kita melaksanakan observasi di kelas. Dan sekarang kita proses tahap yaitu pasca observasi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, dalam sesi pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait jalannya observasi kemarin. Dan observasi kemarin itu tentang apa Bang? Proses pembelajaran
kalau di saya itu kan bahasa Indonesia IPA kemarin pas Bapak melaksanakan yang observasi itu saya mengambilnya yang materi teks paparan hasil observasi menganalisisnya. Bagaimana perasaan Ibu waktu observasi dan pelaksanaannya di kelas? Ketika diobservasi sama Bapak sih sebelumnya mungkin memang saya untuk melaksanakan proses pembelajaran sih seperti biasa saja sebetulnya. Hanya mungkin ada sebagian yang ke saya itu ada pencerahan Pak gitu. Pencerahan sedikit entah itu dilihat dari waktu itu Bapak kalau tidak salah memberikan saya arahan untuk bukan arahan, saran mungkin mengenai media pembelajaran atau ketika proses pembelajarannya terutama di media pembelajaran. Nah itu saya menjadi lebih optimal lagi ketika proses pembelajaran berlangsung, yaitu Pak, seperti itu. Pas pembelajaran kemarin, area yang dikembangkannya apa misalnya? Untuk dikembangkannya itu sesuai dengan apa yang saya kemarin sampaikan, bahwa saya itu menjalankan proses pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya saya melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu, terlebih ketika di sini itu anak-anaknya betul-betul beragam, iya SMK, tetapi ternyata memang di sini itu betul-betul beragam gitu. Bahkan ada anak yang memang literasi ataupun cara membacanya itu memang sangat kurang. Jadi ya itu saya melaksanakan asesmen diagnostik untuk melihat minat anak, terutama dalam anak itu kesiapan membacanya itu seperti apa, sehingga ketika saya melaksanakan proses pembelajaran saya tahu oh ke anak yang ini seperti apa, ke anak yang ini seperti apa. Dan memang betul saya mendapatkan beberapa anak yang anaknya itu bisa membaca kalau misalnya dia itu melihat gambar, ada yang memang langsung bisa membaca, literasi, memahami proses bacanya itu langsung bisa dipahami. Ada juga yang memang harus berikan dulu video gitu, jadi anak itu bisa memahami, bisa baru membaca setelah melihat video dulu gitu. Jadi saya menerapkan itu Pak, proses pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Selain itu juga media pembelajaran yang lainnya saya juga bisa lebih optimal, salah satunya dengan menggunakan proyektor ataupun PowerPoint dan lain sebagainya. Itu sih masuk tetap ke pembelajaran berdiferensiasi Pak. Hebat sekali, belum tanyakan sudah menjelaskan secara lengkap. Jadi intinya pengembangannya itu menjelaskan proses pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan melaksanakan pretest terlebih dahulu ya, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan anak tentang materi tersebut. Dan apakah ada hambatan atau tantangan melaksanakan pembelajaran tersebut ke anaknya? Kalau untuk hambatan jelas Pak, banyak sekali gitu. Kalau untuk hambatan itu sendiri, tapi banyak, tetapi memang semuanya rata-rata dasar Pak. Dasarnya itu artinya ya saya kira ketika saya melaksanakan proses pembelajaran di SMK itu kan semuanya akan berjalan dengan lancar, apalagi ketika di TKJ gitu. Nah di TKJ itu kan ketika ada anak yang dalam pikiran saya TKJ itu sudah betul-betul bisa gitu. Oh ternyata belum gitu. Nah itu kan salah satu hambatan juga ketika saya memberikan media ajar berupa video ataupun berupa gambar. Nah itu kan secara teknis itu ada hambatannya. Dan dari anaknya sendiri juga ketika saya menemukan dari asesmen diagnostik itu sendiri anak-anak beda-beda minatnya. Nah itu hambatannya itu di sana, mungkin lebih ke kesiapan sayanya Pak. Mungkin hambatannya itu seolah tidak siap bahwa saya itu harus menemukan anak-anak yang sangat beragam gitu, dilihat dari kesiapan minatnya gitu. Yang awalnya saya memang hanya berpikir bahwa oh kalau di anak SMK itu sudah betul-betul tinggal memberikan materi, oh jadi udah seperti itu. Oh ternyata tidak gitu. Anak SMK juga memang harus betul-betul kita memahami karakter anak, sehingga nanti kita tidak menemukan banyak rintangannya. Hanya itu mungkin Pak hambatannya gitu, mendasar. Oke. Dari segi paparan yang Ibu sampaikan, mungkin ada muat tadi misalkan ada kemudahannya gitu anak jadi dengan berbagai
dia pembelajaran, minat dan bakatnya, dan juga tidak sedikit juga ya hambatan-hambatan yang akan dirasakan atau dilalui oleh anak-anak. Nah, hambatan-hambatan tersebut misalkan solusi ibu untuk menyelesaikan Baik, Pak Eki, terima kasih Bu ya tadi sudah menemani mungkin ya menjadi kolaborasi dengan Pak Eki bantu terkait supervisi aplikasi ini. Yang saya amati alhamdulillah Pak Eki ini sudah menguasai dan juga sudah berani proses-prosesnya, pertama prinsip kemitraannya. Jadi tadi tujuan yang dikatakan juga oleh Bobi langsung ya prinsipnya. Kemudian juga menjadi kemitraan, jadi nanti sudah memberi ataupun memberikan nasihat-saran. Jadi justru menggali potensi wajib itu sendiri. Kemudian juga dalam hal percakapan dua arah, prosesnya sudah kreatif. Tadi kan lebih banyak Pak yang berbicara daripada Pak Eki. Berarti Pak Eki sudah mampu menggali apa yang ada di dalam pikiran atau keinginan Bobi ya, yang untuk potensi tadi. Kemudian Pak Eki juga menjadi pendengar yang baik, menaati, mengulang kembali dalam pertanyaan yang telah dirangkum gitu dari percakapan Bobi tadi. Kemudian memberikan penjelasannya di akhirnya. Kemudian juga Pak Eki sudah itu tadi memaksimalkan potensi coachingnya, sehingga coachingnya tadi merasa terbantu justru ya di proses coaching ini. Mungkin itu semuanya sudah baik. Terima kasih Ibu atas pendapat terkait dengan persiapan dari juga